Ya halo guys, salam bawang. Kembali lagi di pembahasan Oregairu Zoku, di mana kita akan membahas animenya secara lebih mendalam dan mendetail. Sekarang kita sudah memasuki bagian klimaks dari pembahasan season 2 Oregairu Zoku. Mengenai final arc ini bakalan bersumber dari volume 11 light novelnya, yang mana diadaptasi pada animenya di episode 12 dan 13. Karena sudah klimaks, kita akan fokus membahasnya per episode. Untuk part 1 ini, kita bakal bahas hal-hal yang terjadi pada episode 12. Masalah kali ini adalah event kelas memasak coklat untuk hari Valentine. Jadi, kira-kira apa saja yang sebenarnya terjadi di episode ini? Mari kita bahas. Berikut analisanya. Borneo Otaku. Valentine tinggal seminggu lagi. Tobe membawa-bawa topik tentang coklat di grup Hayama. Dari tatapan matanya, mungkin tujuan Tobe adalah untuk mendorong Miura agar membantunya supaya Ebina memberikannya coklat. Pembicaraan di grup Hayama tersebut selalu berisik, sehingga Hachiman selalu bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Ketika Miura mengungkapkan alasan bahwa ia tidak membuat kue coklat karena agak sulit dan berlebihan, Yui seketika itu menoleh ke arah Hachiman. Jika kita mengingat di season 1 episode 1, Yui bilang kepada Yukino dan Hachiman kalau teman-temannya tidak mau membantu membuat kue coklat karena cara seperti itu sudah ketinggalan zaman. Hachiman yang keluar kelas jadi teringat akan permintaan pertama di klub relawan, yaitu membantu Yui membuat coklat. Tak lama kemudian, Yui mengejar Hachiman dan mengeluhkan Hachiman yang tidak mau menunggunya buat jalan bareng ke klub relawan. Ya kan emang gak janjian buat jalan bareng, tapi bagi Yui hal itu harusnya sudah jadi kebiasaan bagi mereka. Hachiman menanyakan kepada Yui apakah ada waktu luang atau tidak. Anehnya, bukannya langsung mengiyakan, Yui terlihat ragu dan menggantung jawabannya sembari menatap ke depan pintu ruangan klub relawan. Ya jelas sekali bahwa Yui yang sekarang sudah memahami bahwa Hachiman dan Yukino saling tertarik satu sama lain. Makanya Yui merasa tidak enak jika pergi kencan dengan Hachiman. Dan begitu memasuki ruangan, lagi-lagi ada Iroha di sana. Ini Iroha malah semacam kayak member tetap di klub relawan. Iroha membahas mengenai coklat karena Valentine akan segera tiba. Semua yang ada di sana menganggap bahwa Iroha mau memberikan coklat ke Hayama. Tapi apakah benar seperti itu? Mispersepsi ini dimanfaatkan Iroha dengan langsung menanyakan kepada Hachiman bagaimana coklat kesukaannya dan apakah pernah diberikan coklat oleh seseorang. Sebenarnya Hachiman pernah menerima coklat kan dari Yui di season 1 episode 1. Hal itu sudah dikode oleh Yui agar Hachiman mengatakan mengenai hal tersebut. Tapi Hachiman memilih main aman dan bilang pernah diberi coklat oleh Komachi. Tentu Hachiman melakukannya untuk menghindari kesalahpahaman. Dari sini Iroha mendapatkan informasi bahwa Hachiman tidak masalah dengan coklat yang manis. Dan Hachiman belum pernah menerima coklat Valentine dari cewek lain. Informasi yang sangat berharga. Lalu ada adegan Iroha yang malah speechless dan agak malu-malu ketika Hachiman ternyata mengingat hari ulang tahunnya. Ini bisa dibilang salah satu pertanda ketertarikan Iroha ke Hachiman. Tak lama kemudian, Miura datang ke klub relawan untuk minta bantuan mengajarinya membuat coklat Valentine. Dia ditemani oleh Ebina. Beberapa saat kemudian, Saki datang ke klub relawan untuk minta bantuan mengajari adiknya membuat coklat. Karena Saki tidak bisa membuat coklat dan paling banter cuma bisa bikin sup yang isinya kentang sama talas, makanya dia minta bantuan ke klub relawan. Setelahnya, Miura, Ebina, dan Saki pun pergi. Yui mengatakan kalau ia bisa mengerti perasaan Hayama yang tidak mau menerima coklat dari siapapun, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita ingat kembali bahwa Hachiman menganggap Yui menyukainya karena sudah menyelamatkan anjingnya. Padahal itu hanya kebetulan dan Hachiman menegaskan bahwa Yui telah salah paham. Ini salah satu sinyal penolakan dari Hachiman. Kemudian Yui juga sadar bahwa alasan Hachiman terus-terusan menunda janji kencannya karena Hachiman sedang menyukai cewek lain. Dalam hal ini, Yukino. Jika Yui memberikan coklat Valentine ke Hachiman, itu berarti kan Hachiman harus menjawab perasaan Yui. Sedangkan Yui sudah tahu jawabannya, yaitu ditolak karena Hachiman menyukai Yukino. Karena Yui menganggap Hachiman sebagai pria baik yang akan kesulitan menolak mentah-mentah, maka Yui bisa mengerti kebimbangan yang Hachiman rasakan. Perihal masalah coklat ini, Hachiman
memberikan solusi dengan mengadakan event kelas membuat coklat yang mana Hayama akan berperan sebagai testernya. Dengan begini, para cewek bisa memberikan coklatnya secara alami tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Tentu ini juga peluang bagi Yui dan Iroha untuk memberikan coklat buatan mereka sendiri kepada Hachiman. Kelas memasak coklat pun dimulai dengan difasilitasi oleh pihak OSIS yang bekerja sama dengan pihak SMA Kaihin. Iroha menghadirkan Haruno sebagai pemberi saran untuk membuat coklat. Tapi tentunya Haruno datang karena melihat peluang drama baru dan berupaya memanas-manasi suasana. Karena sebelumnya upaya kompor dari Haruno saat kencan ganda Hachiman Kaori di episode 4 gagal total gara-gara Hayama berkhianat. Ada hal menarik di adegan ini. Saat adik Saki, Keika, ditanya soal mau membuat cemilan apa, Keika malah menjawab belut. Padahal kan sebelumnya Saki bilang mau belajar bikin coklat gara-gara adik perempuannya yang pengen bikin coklat. Tapi Keika malah seakan-akan ya tidak tahu menahu masalah coklat. Ini mengindikasikan bahwa Saki ini sebenarnya cuma modus dan punya agenda lain. Kira-kira apa? Ya apalagi kalau bukan ngasih coklat Valentine ke Hachiman. Hayama berterima kasih kepada Hachiman karena telah menginisiasi suasana ini, di mana semuanya bisa memberikan coklat dengan alami tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Terutama orang dalam grupnya seperti Tobe yang senang sekali diberi coklat oleh Ebina. Dan dari kelas pemasak coklat ini, coklat yang pertama kali Hachiman cicipi adalah dari Iroha. Nice move Iroha, strategi yang luar biasa. Ada hal yang menarik nih, saat Kaori bilang akan memberikan coklat ke Hachiman. Seketika itu Yukino, Yui, Iroha, Saki, dan Tamanawa langsung kelihatan kaget. Kalau para ceweknya tentu cemburunya ke Hachiman, tapi kalau Tamanawa ini cemburunya ke Kaori karena dia kan lagi PDKT sama Kaori. Simpelnya sih, Tamanawa menyukai Kaori. Dengan adanya pernyataan Kaori itu, Haruno langsung memanas-manasi dengan mengatakan dulunya Yukino pernah memberikan coklat Valentine ke Hayama. Yang terkejut tentunya adalah Miura, dan ya Iroha juga sih. Bukannya menatap marah ke Haruno, Yukino malah seketika itu melirik ke arah Hachiman dengan tatapan khawatir. Menariknya di sini, Yui malah mengalihkan pandangannya ke Hachiman. Secara tersirat, Yui di sini penasaran dengan ekspresi Hachiman mengenai hal tersebut. Semacam kayak, kira-kira dia cemburu gak ya sama Yukino? Di luar dugaan, Hayama kembali berkhianat dengan bilang dulunya Yukino juga memberikan coklat seperti itu kepada Haruno. Jadi kronologisnya nih, saat kelas 6 SD, Yukino membuat 2 buah coklat. Satu untuk Hayama dan satu untuk Haruno. Yang dilihat murid-murid lainnya tentu cuma Yukino yang memberikan coklat ke Hayama, karena Haruno kan sudah SMP, jadi berada di tempat yang berbeda. Mulai dari situlah murid yang lain menganggap bahwa Yukino menyukai Hayama, hingga gosip pun menyebar dan membuat Yukino dibully. Hayama pernah dimintai tolong oleh Yukino untuk menghentikan gosip tersebut, tapi Hayama malah memilih untuk mendiamkannya karena Hayama menyukai Yukino. Saat itu Hayama berpikir bahwa sebenarnya Yukino juga menyukai dirinya. Karena keputusan Hayama inilah, Yukino menjadi kehilangan kepercayaan terhadapnya. Makanya di episode sebelumnya, Yukino berterima kasih kepada Hayama karena sudah bertindak untuk menghilangkan gosip yang serupa. Hayama yang sekarang sudah menyadari kesalahannya yang dulu dan berupaya untuk memperbaikinya. Tidak terima rencananya kembali gagal, Haruno langsung mendatangi Yukino dan bertanya siapa yang akan Yukino berikan coklat Valentine. Yukino jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan mangkok. Di sini Yui berhasil mencairkan suasana dan menggagalkan rencana kompor dari Haruno. Ya tentunya hal ini membuat Haruno menjadi sangat kesal. Kemudian Hiratsuka Sensei mendekati Hachiman dan memberikannya nasihat. Jika terus menghabiskan waktu dan berkembang dengan seseorang, kamu akan mengerti dengannya. Maksudnya, semakin Hachiman menghabiskan waktu baik dengan Yukino maupun dengan Yui, Hachiman akan semakin memahami mengenai mereka berdua. Hachiman yang sekarang sudah mulai berkembang dan mulai berpikir menggunakan perasaan. Nasihat Sensei pun berlanjut. Manusia biasanya tidak melihat ke belakang untuk melihat sejauh apa mereka berlari. Karena jika mereka berhenti berlari untuk melihat ke belakang, semakin jauh jaraknya maka mereka akan semakin merasa terhianati. Maksudnya adalah Sensei menasihati Hachiman yang tadi sempat merasa cemburu karena Yukino pernah memberi coklat ke Hayama. Sensei ingin agar Hachiman tidak selalu melihat masa lalu seseorang karena jika semakin dikorek bisa jadi Hachiman akan merasa semakin terhianati.
Ternyata Haruno masih belum menyerah. Setelah Hachiman memakan coklat buatan Yui yang didampingi Yukino, Haruno menghampiri mereka sambil mempertanyakan apakah seperti ini hubungan genuine yang Hachiman inginkan. Haruno bilang bahwa hubungan mereka yang sekarang terasa membosankan. Kenapa bisa begitu? Karena baik Hachiman, Yukino, dan Yui semuanya berpura-pura, berusaha agar hubungan mereka tetap stagnan. Hachiman menjadi munafik, yang mana bilang benci kepura-puraan malah mempertahankan sandiwaranya agar Yui tidak tersakiti. Ini juga merupakan sindiran keras bagi Yui, karena Yui yang sekarang sudah sadar akan perasaan Hachiman dan Yukino. Lalu Haruno bilang lebih menyukai Yukino yang dulu, karena Yukino yang dulu lebih terkesan kuat, belak-belakan, dan independen. Sedangkan sekarang malah terjebak dalam cinta segitiga yang penuh kepura-puraan ini. Setelah pulang dari acara kelas memasak coklat, Ibu Yukino atau Yuki Mom ternyata sudah menunggu di depan lobi apartemen. Ya, mudah saja kita asumsikan bahwa Haruno lah yang memberitahu beliau. Yuki Mom mengatakan bahwa beliau mendengar dari Haruno perihal jurusan yang Yukino pilih. Nah, tapi kan Haruno seharusnya belum tahu. Itu berarti yang diceritakan Haruno kemungkinannya adalah hanya Hachiman saja yang tahu jurusan Yukino. Apalagi sekarang Yukino sedang pulang larut malam bersama Hachiman. Pulang larut malam bersama lawan jenis, terus posisi Yukino yang sekarang kan sedang tinggal sendirian. Hal tersebut bisa membentuk persepsi buruk dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Itu berarti beliau bisa mengasumsikan ada sesuatu nih antara Yukino dan Hachiman. Setelah Yuki Mom pergi, Hachiman bermonolog, merasa jati diri mereka terbelenggu oleh orang lain. Sama seperti Yukino yang dikontrol dan terbelenggu oleh ibunya, Hachiman juga sedang bermain aman dengan terus bersandiwara dan terbelenggu untuk terus menggantung perasaan Yui. Sesudah Yukino masuk ke apartemennya, Yui menolak tawaran Hachiman untuk mengantarkannya pulang karena merasa curang jika menerimanya. Tentunya karena Yui tidak enak dengan Yukino. Dari sikap Yui tersebut bisa disimpulkan bahwa ia sudah berniat untuk mengakhiri kepura-puraan dalam hubungan mereka bertiga. Yui semakin yakin untuk keluar dari zona nyaman setelah dikompori oleh Haruno. Episode ini ditutup dengan monolog dari Hachiman. Di saat kepribadian kami tidak selaras dengan kenyataan, maka di mana kami bisa menemukan ketulusan? Hachiman yang membenci kepura-puraan malah berpura-pura. Yukino yang kelihatan kuat ternyata begitu rapuh. Yui yang kelihatan baik ternyata begitu egois. Kita kembali ke kata-kata dari Yukinoshita Haruno. Sesuatu yang tulus itu apakah benar-benar ada? Sekian dulu pembahasan Oregairu Zoku episode 12. Kita akan masuk pada klimaks di pembahasan episode berikutnya. Tetap pantengin terus channel Born Otaku, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Goodbye.